Presiden akan memanggil 1 wamen, 4 menteri yang nanti akan didampingi oleh Pak Teddy sebagai Seskap. Nah, ada 5 berarti itu periode waktunya antara jam 2 sampai jam 4. Karena jam 4 Presiden akan memanggil lagi 4 menteri yang didampingi oleh Pak Teddy kembali. Nah, apakah itu reshuffle? Orang jadi bertanya. Betul, karena ternyata memang tidak semua menteri melalui pilar Istana Negara yang kita biasa nongkrong, doorstop di situ. Nah, sebagian tidak ada, makanya orang bilang ini reshuffle jadi atau tidak sih gitu ya. Tapi yang saya tahu reshuffle-nya itu nanti, Mbak. Nggak di bulan ini malah ya? Nggak, awal Oktober katanya. Persis 1 tahun pemerintahan, bisa sebelum 20 Oktober, bisa juga setelah 20 Oktober. Apa yang bisa dibaca ya? Apakah memang Pak Prabowo menghindari bongkar pasang kabinet terlalu dini karena apakah faktor kinerja atau ada orang-orang yang memang sejak awal kita tahu bahwa kelanjutan dari Pak Jokowi? Ya, kan memang ada evaluasi. Presiden itu mendapat evaluasi, meskipun kita juga belum tahu ya kapan nih Presiden melakukan evaluasi. Tapi pastilah Presiden kan punya jadwal agenda internal yang tidak diketahui oleh publik, oleh wartawan pun sekalipun tidak tahu jadwal Presiden kapan melakukan evaluasi. Nah, kalau melihat hari ini dipanggil, bisa saja besok masih akan ada pemanggilan. Atau memang hanya 8 menteri dan 1 wamen saja yang mendapat catatan. Kalau ada pemanggilan lagi berarti ada sejumlah menteri lainnya yang memang mendapat catatan berdasarkan hasil evaluasi. Evaluasinya pasti terkait kinerja. Selain kinerja pasti juga ada bagaimana komunikasi politik para menteri itu terhadap program-program yang memang harus dijalankan itu. Kadang-kadang kan ada yang di luar tugas pokoknya itu, ada hal-hal lain yang nyerempet-nyerempet lah. Sehingga mempengaruhi kinerja maupun performa para menteri itu. Itu yang dievaluasi Presiden. Nah, kalau apakah minggu ini akan ada reshuffle, pelantikan kabinet? Kayaknya tidak. Karena tapi dipanggil lagi iya, bisa jadi. Bisa jadi dipanggil lagi. Ya mungkin kalau Presiden bukan memberi nasihat kali ya. Mungkin diperingatkan berdasarkan catatan evaluasi, kamu kurang ini, kamu kelebihan bicara, kamu kok ada kasus-kasus ini gitu ya. Sehingga kamu nggak perform pada pekerjaanmu, pada kinerja. Nah, Presiden mungkin memberi perintah. Nah, perintahnya bisa saja perbaiki dulu. Nah, kalau ternyata tidak bisa diperbaiki, ya dirotasi, Mbak. Ditukar. Tapi Presiden tidak mau heboh, jadi hanya ditukar saja. Nah, kalau nanti menteri-menteri itu ditukar, berarti akan ada pelantikan. Nah, jika memang ternyata ditukar masih tidak perform juga kinerjanya, terpaksa Presiden harus mengganti. Karena untuk kebaikan pemerintahan. Nah,